Wow, mereka nih benar-benar punya apa ya, punya karakter dari lahir tuh yang memang nggak pernah takut gitu, Iya, yang tadi merah putih ya, berani gitu. betul. Makanya tadi saya, ya ini saya sendiri, relate ke saya. Saya pun pada saat kehidupan misalnya saya sudah lagi itu saya juga nggak tahu ya, berani atau enggak saya megang senjata berhadapan langsung. Wah itu harus mempunyai menurut saya dia harus firm bahwa dia, "Wah gua harus turun." Halo, selamat datang di program Podcast Nusantara. Saya Arto Biantoro dan hari ini kita akan membahas begitu banyak narasi-narasi super keren tentang Nusantara. Dan seperti biasa kita kehadiran satu sosok yang mengerti banget soal Indonesia. Selamat datang Bang Duta, Siap, Kak Arto, salam historia, Kak. KHI, Komunitas Komunitas Historia Indonesia. Historia Indonesia. Ini sudah ada Betul. sejak 2003 sih tepatnya. 2023 terus berkembang. Wah, udah hampir 20 tahun ya? Iya benar 20 tahun. Serius nih, komunitas serius berarti. Komunitas yang, ya kalau dibilang sih nggak serius amat kita karena kan kita jalan-jalan, ya ke tempat-tempat sejarah, pulau-pulau bersejarah, juga malah ke kuburan-kuburan bersejarah sih. Jadi temanya jalan-jalan, tapi dapat, belajar sejarahnya juga, Nah, gitu. kita nih lagi di suasana kemerdekaan ya. Yes, Kak Arto. Dan baca lebih dalam lagi, ternyata yang menarik sebenarnya bukan hanya soal kemerdekaan, bahkan Betul. kita bicara 98 gitu ya, kita bicara begitu banyak gerakan-gerakan yang terjadi di Indonesia, itu Siap. dimulai dari anak muda gitu. Bahkan banyak narasi yang bilang bahwa kemudian Indonesia ini kalau nggak ada anak mudanya udah nggak bisa jadi apa-apa gitu. Betul. Nah, kita mau bicara 3 sosok pahlawan, wafat di usia muda ya. Betul. Mereka adalah Slamet Riyadi, Marta Christina Tiahahu, dan Daan Mogot. Yes, betul. Nah, sebelum kita membahas sosok-sosok itu, apa sih sebenarnya yang menjadi benang merah anak-anak muda hari ini ya? Kalau Mhm. kita tarik kembali katakanlah dari 1908 Iya. sampai hari ini, memang begitukah karakter anak muda Indonesia itu? Di zaman itu mereka melihat bahwa mereka itu harus berperang. Hmm. Mereka mempunyai visi bahwa ini, mereka mungkin lihat sehari-hari, wah ini, tanah saya dijajah, keluarga saya disengsarakan dan segala macam ya. Itu membuat mereka timbul rasa, cinta tanah air yang begitu besar. Jadi dia harus membela tanah airnya keluar dari penjajahan. Betul. Ya Indonesia tapi bisa kan merdeka. logikanya tadi ya kalau Mhm, bisa bicara, oh ini apa, negara kita mhm, sedang dijajah, iya, tapi kan kita bicara setelah 45, mhm. masih banyak tuh gerakan-gerakan anak muda Betul, setelah betul, merdeka yang betul. ternyata bisa jadi cikal bakal karakter anak-anak muda kita yang mungkin ya nomor satu apa, kritis, Iya, betul, punya punya apa, semangat toleransi kepada orang lain dan betul. kemudian juga mendorong proses-proses itu, ya nggak sih? Iya betul. Jadi, gerakan-gerakan itu muncul juga mungkin dari pahlawan-pahlawan kita yang dulu. Jadi, anak-anak belasan tahun seperti tadi yang Kak Arto bilang dan ya, Marta Krisnati Hau dan Evan Mogot, kemudian, ada Slamet Riyadi, mereka sudah usia belasan muda Nah malah sudah memimpin suatu pasukan. nah coba kita mulai dari yang perempuan dulu deh. Kalau untuk Marta Krisnati Hau, ini ada pelopor perjuangan kemerdekaan, dari Maluku ya. Hmm. Bahkan ini sebagai, monumennya ada sampai sekarang di sana di Maluku bersama dengan bapaknya Paulus untuk istilahnya membantu keluar dari penjajahan karena tanah kampung halamannya waktu itu disengsarakan oleh VOC sampai ayahnya tertangkap, dia masih ikut berperang di usia 18 tahun. Akhirnya dia membantu, ayahnya sampai dia ditahan di kapal Hmm. dan akhirnya meninggal di usia 18 tahun. Meninggalnya di kapal itu. Iya, di kapal. Ada lagi satu yang nggak jauh dari studio kita nih, Daan Mhm. Mogot. Iya, dan Mogot. Itu kalau dipikir-pikir ya I kayak apa, Jenderal Sudirman gitu-gitu 31 tahun gitu ya. iya, Tapi yang menarik ya, sempat diskusi sama beberapa teman-teman mhm, juga, sebenarnya kan bukan bicara soal mudanya tapi betul, kematangan gitu ya. kematangan, iya, Artinya nggak mungkin dong, apa namanya, Presiden Soekarno menunjuk Jenderal iya. Sudirman gitu hanya karena dia muda, karena beliau muda, tapi karena memang juga mungkin punya kematangan dan ini mungkin karakter yang sama kita bisa lihat di Daan Mogot ya? Iya betul, karena dia di usia muda memang dia sudah mengikuti pelatihan-pelatihan dan pernah menjadi komandan tentara peta. Hmm. Kemudian dia terlibat juga dengan perang, waktu itu ada tragedi Lengkong namanya, Oh, apa tuh untuk ceritanya ya, tragedi Lengkong? jadi, kesalahan melihat bahwa waktu itu, pada saat Jepang kalah, ternyata mereka masih ada pasukan di Lengkong waktu itu. Nah, dengan semangat jiwa mudanya mereka teman-teman ingin melucuti.
Tentara Jepang. Tentara Jepang. Ternyata di sana mereka masih ada pasukan yang di Lengkong tersebut. Akhirnya banyak 33 yang meninggal, termasuk Dan Mogot ini meninggal di medan perang tersebut. Oke, Dan Mogot, Marta Christina Tiahu, Sama Triadi. Slamet Riyadi juga sama 18, 19, 20, Iya, 11, 12. iya, terlibat aktif juga di komandan. Dia memimpin batalion juga, Kak Arto. 4 batalion dipimpin oleh dia, masih usia sangat muda, belia 17-18 tahunan. Dia dipercaya juga untuk memimpin operasi-operasi militer. Waktu itu ada operasi yang tercatat di operasi pemberontakan. Nah, bahkan dia mengakhiri hidupnya tertembak di operasi Republik Maluku Selatan. Meninggal usia 23 tahun di sana. Yang benteng Victoria itu bukan Benteng sih? Victoria. Tragedi ya? Seperti malah di usia akhir hayat hidupnya dia masih memimpin pasukannya. 11 jam. Iya, 11 jam setelah tertembak ya. Betul, gila Karto nih luar biasa. Harus belajar. Siap-siap. Kan ini sharing ya Karto ya. Iya. Betul. Dan baik Marta Christina Theo Daniel Mogot, kemudian itu kan ada runtutan yang sama. Mereka meninggal di usia muda. Tapi semangatnya itu sampai sekarang kita harus kobarkan terus, jangan sampai padam. Dengan apa? Ya dengan mencintai sejarah, ya kan. Jadi kita boleh nih mengagung-agungkan ya modernasi sekarang, ya kan, teknologi sekarang lah udah ya. kan, kemudian networking sudah sangat bagus, tapi jangan lupa kearifan lokal kita. Ya. Kalau saya bilang dalam saya think globally, act locally, itu harus. Jadi anak-anak muda sekarang, teman-teman saya ini jujur ada yang beasiswa LPDP, ya Kak Harto, dia lulusan UPI di Bandung, ambilnya apa? Jurusan bahasa Sunda. Dapat LPDP di Australia, kemudian diliriklah untuk mengajar bahasa Sunda di sana. Bayangkan Karto, dibayar berapa? $100.000. Bayangkan. Iya. Wow. Bayangkan, dia jadi kuliah sambil kerja, menghidupinya dengan itu. Dan di sana sudah ada sekolah-sekolah yang istilahnya ekstrakurikulernya bahasa Sunda. Ada belajar gamelan segala macam di sana gitu kan. Ya. Nah, ada juga di Washington DC. Teman saya juga LPDP. Nah, bayangin Kang Harto, dulu kita kalau sekolah itu ekstrakurikulernya kan pencak silat gratis. Malah nggak bayar ya. Itu balas-balasan, bener gak Harto? Iya. Desain Tekun itu dia bukan atlet juga sih, tapi dia memang pelatih pencak silat di Jawa Barat, ya kan. Betul. Kini dapat LPDP di sana, di Washington DC diajar pencak silat. Ya. Dia bayar $10.000. Ya. Malah di sana punya padepokan sendiri yang isinya orang-orang luar belajar pencak silat. Nah itu menariknya, jangan sampai ini kita kehilangan pondasi lokal ya. Ya bayangin deh kalau misalnya, karena kan sejarah dan budaya itu sangat relate sekali Karto. Misalnya orang Inggris datang ke daerah Sunda ya, Bandung misalnya. Kalau orang Inggris datang ke sana udah bisa bahasa Inggris, ya ngapain orang itu datang gitu. Kalau di sana datang bisa bahasa Inggris, dan itu kan terjadi akulturasi kebudayaan. Ya. Itu yang benar. Oh ternyata di sini ada kebudayaan Sunda sangat banyak sekali, gamelan segala macam itu. Dan apa ya, kalau kita bicara film-film ya, kayak Scotland lawan Inggris pada masanya, terus ada tokoh-tokoh muda. Sebenarnya kita tuh nggak kalah stok narasi soal itu ya. Betul, makanya kalau kita film-film yang kita lihat di luar itu selalu kalau tentang film perang selalu dia ya vintage sekali kan, sampai tanknya bekas perang segala macam. Nah, tapi ada sisi lain yang ingin saya concern ya, tentang jangan lupa tentang ingatan sejarahnya. Pondasinya itu kita harus kuatkan karena di 2024 itu bonus demografi anak muda. Jangan sampai anak-anak muda ini kehilangan pondasi sejarahnya, Kak Arta. Kayak Kak Arta pernah nonton film Image Runner, ya kan? Kemudian ada Divergent segala macam, di mana anak-anak muda di sebuah labirin kehilangan masa lalunya, datanglah satu anak yang mempunyai ingatan masa lalu dan mengeluarkan dari labirin itu. Dan contohnya juga Kak Arto, misalnya saya jahat, saya berikan pil, ya, pil untuk lupa ingatan. Pasti Kak Arto kan ingatan lupa pulang pastinya kan. Ya kalau saya jahat, Kak Arto mencuri, mencopet, membunuh. Nah itu juga kita kehilangan sejarah, kita lupa akan sejarahnya. Kita kehilangan pondasi bangsa di situ.
Gitu. Kita nggak cuma bicara semangat perjuangan ya, tapi Iya, sebenarnya juga karakter-karakter kebaikan yang dibangun dari sosok-sosok ini ya. betul Karena sekali. katakanlah misalnya mereka mau meninggalkan masa kecil mereka yang biasanya bermain di kali lah atau apa, Ya, ikut berjuang betul. bersama ayah. Kayak Ya, Marta kan sebenarnya ikut ayahnya, betul. ya kan. Dia Artinya melihat artinya dia sekali. ada pilihan tuh sebenarnya. Kalau dia Betul, nggak mau ikutan ya masih bisa seperti anak-anak yang betul. lain. Tapi ya itu tadi karena dia melihat kiri kanannya sangat banyak sekali terjadi apa ya, ya kemiskinan di mana-mana ya kan, pembunuhan di mana-mana, dia harus ada, apa ya, rasa patriotisme yang tinggi Kita untuk bicara kepekaan juga ya, panggilan gitu betul, ya. panggilan itu, patriotisme. Kan kita bicara banyak pahlawan-pahlawan muda ya, Iya, yang sudah diangkat jadi pahlawan. iya, Kalau dari KHA sendiri, Komunitas mhm, Historia, itu lagi riset atau sedang menganalisa pahlawan-pahlawan muda lain yang ada di bawah permukaan nggak? waktu itu pada saat, pemilihan mata uang rupiah baru Mhm. ke KHI dilibatkan, terutama Kang Asep dilibatkan untuk penentuan pahlawan. Oh, iya 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 Gitu, iya, ingat. emisi 2018, 2019 Iya. gitu. Nah, karena ada cerita menarik juga, ya mungkin saya tanya ke Arto deh, mata uang pahlawan 10.000 sekarang siapa? Itu simpel kan Kak, tapi kita bisa Iya iya belajar iya dari iya. pahlawan di situ. Nah, anak-anak muda misalnya, pahlawan 10.000 itulah Frans Kasepo. Ada 4 pahlawan, Iya. ya, dia, mengubah nama, dari Irian Jaya menjadi Papua. Nah, gimana, anak-anak Papua tidak mencintai pahlawannya kalau, mereka hanya pelajari pahlawan-pahlawan Jawa, gitu Mmm. kan. Nah, ini menarik Kang Asep pada saat, Kang Asep ada guru sejarah keliling. Dia mengajar di mana-mana. Pada saat di Papua ditanyakan, "Kang Asep, mana pahlawan kita? Hanya burung saja dan binatang Kang saja." Kang Itu Kang Asep bener. ini founder KAI ya? KHI, halo Iya. Kang Asep, ya. Iya, makanya dia pada saat dia dilibatkan jadi tim yang untuk pahlawan, dia langsung pahlawan Papua karena belum ada pahlawan Papua. Hanya waktu itu, tahun 90-an hanya uang yang burung cendrawasih dan binatang saja. Ya itu miris tapi memang Benar benar benar, benar, oke. gitu. Makanya disebutlah Franz Kasepo, orang baru tahu. Malah udah ada malah dibilang, ya mohon maaf, ya yang lain-lain Iya lagi betul gitu. Nah itu betul. tapi dari sisi itu, bahwa di Indonesia kita bisa belajar uang dari sejarah. Nah, kalau dicek juga by Google, dicari Mas Kang Arto, negara mana yang sangat, mencintai bukan dari segi ekonomis nilai tukar dolarnya Mas, Mhm. mencintai, pahlawan di, mata uangnya, bukan, Oh bukan? Jepang Oh, oke. Jepang. Coba dicek di Jepang, mereka pada saat membayarkan, mereka sampai membungkuk hormat sekali. Tapi bayangkan di sini, mata uang kita dicoret-coret, ya kan, duta wasir, duta dikasih kolmi segala macam, ya kan. Padahal di situ ada pahlawan kita. Mmm, ya Gitu. ya ya Itu ya. sebagai saya bilang bentuk penghormatan yang kecil dari uang, tapi ya menurut saya, eee, ya apa ya, pengorbanan kita tidak banyak pengorbanan yang pahlawan. Dengan kita menyimpan uang dengan baik saja, itu sudah merupakan salah satu bentuk penghormatan kita kepada pahlawan kita dari uang tersebut, Masuk akal masuk akal. gitu Mas. Ya ya. Nah, kalau kita ngelihat dari gambar-gambar pahlawan tadi yang di uang kertas ya, Iya, terus balik lagi nih ke pahlawan-pahlawan muda kita ya. iya, Kalau saya bayangin tuh ya, kalau kita lihat nih maaf-maaf aja nih, tapi mukanya tuh muka anak-anak gitu, iya, ya kan. Mereka ini tuh nggak ada kelihatan muka yang kayak, wow gitu sangar ya. Ini iya, kan kita bicara, apa ya, bahwa mereka tuh memang sebenarnya betul, ya anak-anak, anak muda gitu. iya, Yang tidak didesain untuk kelihatan keren atau apapun dan memang apa adanya. mmm, Nah, kalau ngelihat kayak begitu tuh ya, kondisi pada saat itu sebenarnya banyak nggak sih anak muda yang punya pemikiran seperti Marta atau yang lain? Atau sebenarnya ya Mas Harto ini kan zaman perang, ya pasti udah iya. pasti semuanya begitu. Apa nggak sebenarnya nggak semuanya begitu juga? Nah, itu relate juga, yang sekarang, Kak Arto, mana yang lebih survive, ya, anak kecil yang latihan pramuka atau latihan balet? Bener 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 bener.
Iya kan? Dan gini, poinnya tuh adalah gini, kalau kita ngelihat ya film-film Amerika gitu Iya, kan, jagoannya tuh dibikin betul. macho, sangar Iya, gitu ya. Kalau betul. kita lihat kayak kemarin baru nonton yang Kadet 47 itu ya, 47 1947, itu. betul. Itu kan mukanya bener-bener kayak anak-anak banget gitu ya. Betul. Kayak Belasan tahun ya dia. mungkin kalau kemarin di sosok Pak Halim atau Pak Cip ya masih Iya. agak-agak, itu ya. Tapi yang lain-lain nih yang Kadet-Kadet ini kan bener-bener kayak anak kemarin yang kalau Iya, kita siap. jalan sekarang nih ke pasar kita bisa ketemu di mana aja, Iya. gitu loh. Malah kalau kita lihat di menarik film Kadet malah ada, sesi, film tersebut bahwa dia, eee, dia tidak mau ikut berperang. Dia ketakutan, ya kan, dia rindu kampung halamannya. Betul betul Tapi betul. apa yang menguatkan dia? Dia ingin Indonesia ini merdeka. Betul betul. Nah, itulah yang sama-sama dibangun dari teman-teman waktu anak muda. Saya rasa pergerakan anak-anak muda waktu itu ya mungkin kayak sekarang ya kalau ada, eee eee, apa, K-pop segala macam, ya itu Pak, pasti ada. Jadi pada saat mereka berpikir, guys, pasti gitu ya sekarang ya, "Guys, ini negara kita dijajah nih guys," gitu kan ya. "Apa yang harus kita lakukan guys?" Nah itu kalau dilihat sekarang. Nah mungkin ada juga ngomong, gimana nih, apa yang harus kita lakuin? Ya Iya. kan? Apa harus kita lakuin dengan keadaan seperti ini? Lihat keluarga gua hancur segala macam, ya kan? Tetangga-tetangga gua udah nggak ada rumah, ya kan? Semuanya, orang tuanya meninggal. Masuklah mungkin percakapan seperti itu. Nah, itu yang membuat mereka mempunyai, eee, sense of belonging kalau menurut saya Iya tentang iya Indonesia iya. yang membuat mereka langsung, "Wah, gua harus nih, kalau enggak nih gua Iya. nggak bisa lagi nih, gua harus turun." Ya dan Gitu. menarik ya kalau kita bikin penelitian, jajarin gitu pahlawan-pahlawan Mhm, muda dari berbagai negara gitu ya, terus mhm. taruh Indonesia, kita udah tahu nih kayak karakternya Indonesia nih, muka-mukanya Iya, sangat betul. innocent gitu Nah, ya, ini enggak menarik karena kalau dilihat, kalau film-film luar kan ya udah ada baju gitu kan. iya iya iya. Dulu ya kayak Kapten Patimura, bajunya singlet aja, Betul betul iya betul. kan? Sama ya itu ikat segala macam, ya itu benar-benar keadaan waktu itu, Mas. Ayahku kan juga ikutan nih, perang kemerdekaan. Oh iya bener. Dia cerita nih, dia cerita. Siap siap, menarik nih. Dia ceritanya tuh begini, jadi Iya, anak-anak itu ya anak sekolah, kadang-kadang mereka harus jadi mata-mata gitu ya atau jadi mhm, TP tentara pelajar, iya seperti layaknya anak-anak ikut perang, minggu depan mereka ketemu lagi udah ada yang nggak ada dan memang bukan bicara yang strateginya harus ke sini, strateginya harus ke situ iya dan kalau melihat begitu tuh kayak, wow mereka nih benar-benar punya apa ya, punya karakter dari lahir tuh yang memang nggak pernah takut gitu, iya, yang tadi merah putih ya, berani gitu. betul. Makanya tadi saya, ya ini saya sendiri, relate ke saya. Saya pun pada saat kehidupan misalnya saya sudah lagi itu saya juga nggak tahu ya, berani atau enggak saya megang senjata berhadapan langsung. Wah itu harus mempunyai menurut saya dia harus firm bahwa dia, "Wah gua harus turun, gua harus survive nih, gua survive dan dengan Indonesia Mhm. dan keluarga gua." Ya kan karena cerita kan banyak tuh terakhir, keluarganya sudah nggak ada segalanya. Itu yang membuat dia juga salah satu, di dalam dirinya bahwa dia harus, keluar dari penjajahan ini gitu. Makanya dia harus langsung turun bawa bambu runcing ya kan. Mhm. Ya belajar pistol aja ya Mas, ya kan kadang-kadang mereka bawa ya kan, ya nggak ada pelajaran ya nembak-nembak aja ya kan gitu Ada kan. nggak tuh literasi soal itu tuh? Ada foto-foto banyak, Heeh. foto-foto. Nah terkait dokumentasi juga itu banyak juga ya kejadian-kejadian anak-anak kecil menjadi mata-mata itu ada, banyak juga yang masih kecil belasan, ya saya sampai bersedih juga gitu kan, bahwa sudah ada anak kecil waktu itu bawa senjata segala macem ya kan, bahkan kalau, Mas tahu tentang kejadian Surabaya 45 itu anak-anak pesantren. Mmm. Iya kan, anak pesantren disuruh, Bung Tomo waktu itu, "Ayo turun semua," diinstruksikanlah sama kiai-kiai santri-santrinya untuk turun. Di Surabaya 45 itu, ada Mmm. yang bawa mortir segala macam, yang ya istilahnya menjihadkan dirinya. Bukan hanya tadi kita belajar berani gitu ya, Mhm, sekarang kita belajar patuh iya, ya, patuh ya berarti patuh anak-anak itu ya? patuh bahwa memang, dari situ ada satu poin bahwa dia harus turun untuk mengubah, nasib bukan dia saja, semua keindonesiaan ini, bangsanya ini. Nah itu mungkin yang ada, eee, semua anak-anak muda pada saat itu bahwa mereka harus turun untuk bantu. Jadi kalau kita tarik sekarang nih, benang Mhm, merahnya sebenarnya, narasi karakter-karakter mhm, itu, mhm, kepolosan itu, mhm, tapi juga punya sensitivitas, mhm, kepatuhan, mhm, keberanian itu
harapannya nyambung ya sama anak sekarang ya. Harus nyambung. Apalagi ini kita akan Indonesia akan bonus demografi, Mas. Ya, tadi udah bilang 2003. ya. Nah, kalau seperti saya bilang kita ingatan sejarah kita hilang, mau dibawa kemana? Karena mereka perlu role model. Betul. Dan kalau kita bisa menghidupkan role model ini dari pahlawan-pahlawan muda Betul. ini ya, nggak necessary harus wafat dalam pertempuran, Ya. tapi kita bicara rohnya lah ya, Moralnya. itu Betul. bisa sangar banget kali ya. Iya, betul. Makanya kalau Mas tahu di luar itu ada namanya reenactment. Membangkitkan lagi sejarah dengan baju-baju sejarah. KHI Ya. pernah buat waktu itu. Di pada saat KTT di Bandung itu kita bikin reenactment KTT. Ada yang jadi Bung Karno, ada yang jadi Pandit Jawaharlal Nehru. Bajunya vintage semua. Itu di Bandara Soekarno Hatta, di Bandung juga ada. Nah, mungkin hal-hal gerakan movement itu dari salah satu dari mungkin dari KHI dan begitu banyak juga mungkin ya, itu bisa membuat teman-teman juga membangun jiwa patriotisme cinta tanah air itu. Ngomong-ngomong soal baju, Yes. ini baju yang sama dipakai presiden. Iya, betul. Hah? Iya. Iya, betul. Ini brand yang dari Bandung itu kan? Betul, Never to Love Is pastinya. Iya, Never to Love. Iya, Ini ya? betul. Oh, Yang dipakai oke. pastinya pada saat motoran waktu itu. Iya. Keren. Iya. Jadi ini berapa banyak diproduksi? Waktu itu hanya 100 aja sih, 100 piece. Oh, ini salah satu Ya, dari 100. alhamdulillah saya mendapatkan satu. Gak Saya satu kebanggaan ada. karena ini yang pertama tentang Indonesia, yang kedua dipakai oleh salah satu presiden kita, Pak Ya, Jokowi. ya. Jadi mantap lah. Nah, kita tarik balik kalau sekarang Betul. ya. Kita ngerti tentang si pahlawan-pahlawan muda ini. Kalau kita tarik sekarang ke zaman sekarang, tentu konteks pahlawannya sudah bergeser, bukan hanya bicara soal pertempuran angkat senjata. Betul. Tapi mereka bertempur juga nih soal bicara kesetaraan ekonomi, Yes. ya kan, isu-isu sosial. Ya. Apalagi yang kalau sekarang kita ngelihat juga di anak muda yang punya startup misalnya. Itu kan kalau kita tarik balik juga sama, kepolosan dalam arti ya mereka juga di usia sangat muda sekali tiba-tiba mikirin isu kemiskinan, kemudian bicara isu lapangan pekerjaan dan lain-lain. Kira-kira kalau ngelihat kayak begitu kita juga bisa bilang nggak sih sebenarnya semangat pahlawannya juga ada gitu dalam diri mereka. Betul, harus seperti saya bilang, para pahlawan itu sudah PSUW gitu ya. Tapi semangat cinta tanah airnya, rela berkorbannya, patriotisme tanah, jangan sampai padam, harus berkorban terus. Ya dengan cara apa tadi? Ya bagaimana dibikin startup misalnya dengan brand UMKM sendiri. Jadi UMKM produk-produk ini menjadi tuan rumah negeri sendiri. Kita harus tetap menganggungkan modern, itu harus karena kita nggak bisa ya, harus mengikuti zaman. Tapi kearifan lokal jangan sampai kita tinggalkan. Mimpi-mimpi besarnya lagi harus diwujudkan gitu. Jangan sampai kalah dengan anak muda ini dulu, Mas. Kak Arto, dulu belum ada teknologi internet. Nggak ada media sosial ya. Tidak di sini kan networking nggak ada. Tapi mereka berani memberikan mimpi, ya kan? Indonesia harus merdeka, ya kan? Nah ya itulah terwujud pada 17 Agustus 45. Thank you banget Kak Arto, sehat-sehat sampai di selalu. sesi berikut kita ngobrol lagi banyak tentang Nusantara, hal-hal terlupakan, belajar seperti tadi ya sejarah dari pahlawan-pahlawan muda. Siap. Itu tadi diskusi kita ngobrol-ngobrol soal Nusantara di podcast Nusantara. Sampai di program berikut kita akan bahas begitu banyak keren tentang Indonesia. Siap. Hidupkan cinta Indonesia.